Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, selamat datang kembali di channel kita. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat, penuh berkah, dan senantiasa dalam lindungannya. Kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat fundamental dalam kehidupan kita, yaitu tentang bagaimana cara kita membersihkan diri. Ini bukan cuma soal bersih-bersih badan, tapi jauh lebih dalam dari itu. Penasaran? Yuk, kita gali bersama-sama. Pertama-tama, mari kita pahami dulu siapa diri kita. Manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang unik, terdiri dari dua unsur yang tak terpisahkan, jasmani dan rohani. Jasmani adalah tubuh fisik kita, sedangkan rohani adalah jiwa, kalbu, atau hati kita. Keduanya saling terhubung dan mempengaruhi satu sama lain. Ibarat sebuah kendaraan dengan pengemudinya, tubuh adalah kendaraannya, dan ruh adalah pengemudinya. Jika salah satunya kotor atau rusak, maka perjalanan hidup kita pun akan terganggu. Oleh karena itu, membersihkan keduanya adalah sebuah keharusan. Mari kita mulai dari yang paling terlihat, yaitu pembersihan jasmani. Dalam ajaran kita, ini dikenal dengan istilah taharah atau bersuci. Ini bukan sekadar mandi sehari 2 kali loh. Bersuci berarti membersihkan diri dari hadats, baik hadats kecil maupun hadats besar, dengan cara berwudu atau mandi wajib. Selain itu, kita juga harus membersihkan badan, pakaian, dan tempat kita dari najis. Kebersihan fisik ini penting sekali, karena ia menjadi syarat sahnya ibadah kita. Seperti sholat, tubuh yang bersih akan membuat kita merasa nyaman, segar, dan lebih siap untuk menghadap Sang Pencipta. Tapi pembersihan jasmani tidak berhenti di situ. Kita juga perlu sangat memperhatikan apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Makanan dan minuman yang kita konsumsi adalah bahan bakar bagi tubuh, maka pastikanlah ia halal dan thayyib, artinya halal dari segi perolehannya dan baik dari segi zatnya. Makanan yang baik akan menjadi energi positif, menyehatkan tubuh, dan membuat pikiran jernih. Sebaliknya, jika kita memasukkan sesuatu yang haram atau tidak baik, ia bisa menjadi sumber penyakit, tidak hanya bagi fisik, tapi juga bisa mengeraskan hati kita. Jadi, menjaga asupan adalah bagian penting dari membersihkan jasmani. Nah, sekarang kita beralih ke bagian yang lebih dalam dan seringkali lebih menantang, pembersihan rohani atau tazkiyatun nafs. Hati kita atau kalbu adalah pusat kendali seluruh diri kita. Sebagaimana sabda Rasulullah, jika hati baik, maka baiklah seluruh anggota tubuh. Jika hati rusak, maka rusaklah semuanya. Membersihkan hati artinya kita berusaha menyucikannya dari berbagai penyakit atau sifat-sifat tercela. Apa saja penyakit hati itu? Banyak sekali. Ada sombong, iri, dengki, ria, atau pamer, benci, serakah, dan amarah yang tidak terkendali. Penyakit-penyakit ini seperti karat yang sedikit demi sedikit menggerogoti kilau hati kita. Ia membuat hati kita menjadi gelap, keras, dan sulit menerima kebenaran. Lalu bagaimana cara membersihkannya? Kunci utamanya adalah dengan taubat. Taubat yang sesungguhnya, atau taubat nasuha, yaitu menyesali perbuatan dosa, berhenti melakukannya, dan bertekad kuat untuk tidak mengulanginya lagi. Taubat adalah sabun bagi jiwa. Setiap kali kita merasa berbuat salah, sekecil apapun itu, segeralah kembali kepada Allah, memohon ampunannya. Jangan pernah menunda-nunda, karena kita tidak tahu kapan ajal akan menjemput. Selanjutnya,
Pembersihan rohani juga mencakup upaya untuk membersihkan hati dari dua sifat yang sangat halus tapi berbahaya. Sifat keakuan dan kemelekatan. Sifat keakuan atau ego adalah perasaan aku, merasa diri paling hebat, paling benar, paling berjasa. Aku yang berhasil karena usahaku. Kalau bukan karena aku, sifat ini secara tidak sadar menafikan peran Allah dalam setiap keberhasilan kita. Ia adalah akar dari kesombongan. Untuk membersihkannya, kita perlu senantiasa sadar bahwa segala sesuatu yang kita miliki dan kita capai, semuanya berasal dari Allah. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Kita ini hanyalah hamba yang lemah. Kemudian, ada sifat kemelekatan. Artinya, hati kita terlalu terikat atau bergantung pada dunia dan segala isinya. Entah itu harta, jabatan, pujian manusia, atau bahkan orang yang kita cintai. Melekat bukan berarti tidak boleh memiliki, tapi hati kita jangan sampai diperbudak olehnya. Ketika kita terlalu melekat pada sesuatu, kita akan mudah sekali merasa cemas, takut kehilangan, dan kecewa berat ketika hal itu tidak sesuai harapan. Ini membuat hati kita tidak tenang. Cara membersihkannya adalah dengan melatih hati untuk zuhud, yaitu memandang dunia sekadar sebagai sarana, bukan tujuan. Genggam dunia di tanganmu, jangan simpan di hatimu. Hati kita hanya boleh diisi oleh satu-satunya yang paling berhak, yaitu Allah. Dan inilah puncak dari proses pembersihan diri, yaitu membersihkan hati dari segala sesuatu selain Allah. Ini adalah level tertinggi dari penyucian jiwa. Artinya, tujuan hidup kita, sandaran kita, cinta tertinggi kita, ketakutan kita, dan harapan kita, semuanya kita tujukan hanya kepada Allah semata. Bukan berarti kita meninggalkan dunia. Tidak, kita tetap beraktivitas seperti biasa, bekerja, berkeluarga, bersosialisasi, tapi niat di dalam hati kita lurus. Semuanya dilakukan karena Allah, untuk Allah, dan akan kembali kepada Allah. Hati yang seperti inilah yang akan merasakan ketenangan sejati. Ketenangan yang tidak terpengaruh oleh naik turunnya kondisi dunia. Inilah yang disebut dengan hati yang selamat atau kalbun salim. Sahabat, proses membersihkan diri, baik jasmani maupun rohani, adalah perjalanan seumur hidup. Ini bukan proyek sekali jadi. Ia butuh kesabaran, keistiqomahan, dan perjuangan terus-menerus. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi versi diri kita yang lebih bersih dan lebih baik. Mari kita mulai dari hal-hal kecil, dari menjaga wudhu kita, menjaga lisan kita dari perkataan sial-sial, hingga melatih hati untuk selalu ingat kepada Allah. Semoga Allah senantiasa membimbing kita dalam perjalanan menyucikan diri ini, agar kita bisa kembali kepo dunia dalam keadaan yang terbaik, dengan jiwa yang tenang dan hati yang bersih. Terima kasih banyak sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa membawa manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua. Jika sahabat merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman yang lain ya. Dan bagi yang belum, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video inspiratif berikutnya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.